wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reuni Rindu Aini, asal sekolah SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching untuk memenuhi salah satu tugas di modul 2.3 pada demonstrasi konseptual. Perkenalkan, saya pada saat ini akan ditemani oleh Bapak Adi Sunenda dari SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Akan berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Kris Novita Supardi dari SMA Negeri 4 Tasikmalaya berperan sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Reuni. Selamat siang Pak Kris. Siang. Nah, sesuai janji kita ya, hari ini kita akan melaksanakan observasi. Tetapi sebelum Pak Kris melaksanakan coaching nanti ke coaching, ada beberapa hal yang perlu Pak Kris ketahui mengenai rubrik penilaian pada saat Pak Kris melakukan perencanaan coaching ya. Coaching untuk coachingnya siapa? Untuk coachingnya itu insya Allah Bapak Adi. Oh iya, baik Pak Kris ya. Nah, ini yang perlu Pak Kris ketahui untuk rubrik penilaiannya, di mana nanti saya akan menilai pada saat Pak Kris coaching itu tahapan-tahapan pada saat coaching, kemudian nanti indikator-indikator yang muncul pada saat coaching, bagaimana Pak Kris fokus pada yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi sekarang. Ya, itu Pak Kris mungkin yang dapat saya sampaikan untuk rubrik penilaiannya. Kalau sudah paham Pak Kris? Ya, alhamdulillah kalau sudah. Ya. Baik Pak Kris, kita mulai saja ya untuk sesi ini. Untuk yang pertama, dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Kris kembangkan? Kalau untuk masalah kompetensi sebetulnya saya sendiri sudah merancang juga ya Bu ya. Yang pertama itu tentunya tentang kompetensi kehadiran penuh. Ya. Yang kedua tentang mendengar dengan baik. Ya. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi ada tiga kompetensi ya yang ingin Pak Kris kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi yang barusan Pak Kris kemukakan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Kris capai pada saat coaching nanti? Kalau misalnya di antara tiga kompetensi itu, mungkin saya akan lebih mengutamakan, sebenarnya semua harus diutamakan ya, tapi lebih speknya itu terhadap mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ke pertanyaan berbobot. Jadi satu kompetensi ya. Baik Pak Kris. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Kris itu indikatornya apa dari barusan kompetensi yang telah Pak Kris sampaikan? Iya, indikator-indikatornya apa dalam pelaksanaan coaching nanti? Kalau untuk mengajukan pertanyaan berbobot sih, karena saya adalah guru bahasa Indonesia itu, saya akan menerapkan strategi tentang 5W1 Pak. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Itu akan mengikuti alur tirta yang sudah mungkin yang ideal untuk diterapkan melalui proses coaching ya, percakapan, sehingga saya akan memberikan buat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu dari 5W1 tersebut, dan nanti ada pengembangannya dari kata kerja dan sebagainya. Lebih fokus ke sana. Iya, baik. Jadi Pak Kris sudah memiliki nilai plus ya di memberikan pertanyaan yang berbobot tadi kepada coaching, tapi dalam pelaksanaannya kita lihat nanti. Ya, siap. Nah, kapan Pak Kris akan melakukan coaching terhadap Pak Adi? Waktu ini kapan? Kalau dari SK Wakasek Kurikulum sih hari Kamis. Kamis jamnya setelah istirahat pertama 10.30. Baik. Nah, mudah-mudahan Pak Kris nanti dapat menerapkan hal-hal yang Pak Kris sampaikan barusan pada saat pelaksanaan coaching. Kompetensi-kompetensi yang telah Pak Kris tentukan itu bisa dilaksanakan ketika coaching dengan Pak Adi ya. Nanti kita bertemu lagi ya Pak Kris setelah Pak Kris melakukan coaching dengan Pak Adi. Kita janjian lagi. Iya. Saya menunggu kabar Ibu saja mungkin ya. Iya. Nanti saya kabari ketika saya ada waktu ya Pak Kris.
saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi. Nah, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kris. Pak Adi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya barusan melihat Pak Adi sedang melamun keras tadi di ruang guru. Mohon maaf, mohon izin Pak Adi. Tadi kan kita sudah melakukan kesepakatan ya bahwa kita akan ngobrol khusus mungkin di ruangan yang sangat indah ini Bapak Adi. Mohon izin, apakah mungkin Bapak Adi ada permasalahan di lingkungan sekolah kita sekarang? Ya betul, tadi itu Sangat terlihat ini ya. saya lagi kecewa Pak Kris ya. Kecewa? Kecewa ketika saya mengajar tadi ya. Oke. Ya di jam setelah istirahat. Jadi saya punya permasalahan yang mudah-mudahan dengan permasalahan ini Pak Kris yang lebih muda itu bisa memberikan pengalaman lah kepada saya bagaimana sih solusinya terkait dengan permasalahan saya. Baik, Pak Adi mohon izin sebelumnya saya membuat catatan-catatan kecil dulu sehingga akan menemukan kira-kira akar permasalahan penggunaan ini itu apa. Mohon izin Bapak Adi. Silakan. Barusan kami sudah menemukan saya pribadi bahwa Bapak sekarang hati Bapak itu sedang kecewa. Mohon izin Bapak, kecewanya terhadap siapa Bapak? Ini terhadap anak-anak Pak Kris. Terhadap murid berarti? Ya, terhadap Kelas berapa Pak? Murid kelas 11 DKP 1. Oh, kelas 11 DKP 1 yang dekat masjid itu ya Pak ya? Ya, betul. Oh, kira-kira Bapak apa yang terjadi sehingga Bapak merasa diri Bapak itu kecewa? Jadi gini, biasanya kan ketika saya mengajar, ketika saya masuk itu anak-anak itu sudah sempat semuanya ada di kelas. Mereka antusias dan ingin belajar. Apalagi kalau pagi hari jam 7 itu sudah siap di DKP 2, kelas kayu itu jam 4 itu. Kebetulan hari ini kan hari Selasa ya, hari Selasa itu pas di DKP 1 itu pas saya masuk itu hanya ya 75% anak itu 75%. Yang sudah siap, yang sudah masuk itu. Ini sudah terjadi sekarang itu ketiga kali. Tapi muridnya itu lagi atau berbeda? Belum saya identifikasi. Adalah ya ada yang sama ada yang tidak. Jadi permasalahannya seperti itu. Ini kenapa ini seperti itu? Berarti mungkin lebih tepatnya masalah menghargai terhadap waktu ya, dan kedisiplinan mungkin ya Bapak. Betul. Itu yang sudah saya rasakan. Mohon izin juga Bapak, kira-kira dengan permasalahan yang sudah Bapak temukan, ini kan bukan hanya di Bapak saja ya, melainkan dari guru-guru yang lain juga sering mendapatkan permasalahan di DKP 1 ini. Akan tetapi mungkin sekarang permasalahannya memuncak di Bapak sehingga Bapak merasa kecewa dengan kelas tersebut. Kira-kira Bapak dalam permasalahan tersebut, apakah ada alternatif yang tepat untuk menindaklanjuti siswa yang demikian? Justru itu Pak Kris ya, saya juga agak bingung sih sebenarnya. Jadi soalnya saya kan ini udah lama mengajar ya, tapi untuk kelas ini kenapa seperti ini? Seperti ini, malah sudah beberapa kali gitu ya, terus saja berulang-berulang. Ya anak itu kesiangannya memang sih pas DKP 1 itu kan setelah jam istirahat. Setelah jam istirahat mereka mungkin lagi enak-enaknya makan, padahal waktu istirahatnya 15 menit gitu kan. Istirahat pertama Pak? Iya, istirahat pertama 15 menit. Tapi kalau saya pengen mengubah jadi setengah jam kan nggak mungkin ya. Kalau sekolah pengen setengah jam nggak mungkin. Ya gitu. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi saya kira ini bagaimana solusinya gitu terkait dengan permasalahan ini. Memang saya sudah berpikir ada solusi juga sih. Yang bagaimana kalau misalnya tadi kasih reward, pokoknya ketika anak-anak bisa tepat waktu setelah istirahat nanti dikasih permen. Nah, oleh saya sudah berpikir seperti itu. Atau juga mau tegas juga misalnya yang kesiangan di waktu pelajaran saya setelah istirahat tidak boleh masuk. Itulah beberapa alternatif yang akan saya coba gitu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Baik. Bapak berarti ada penambahan juga ya bahwa manajerial waktu siswa itu belum
mandiri dan belum dewasa. Betul, ya. Tapi khusus ini untuk kelas 11 TKP 1 yang lainnya tidak. Yang paling mah semangat mereka belajar, datang. Berarti tidak ada permasalahan dalam metode pembelajaran Bapak Mulia. Ya. Lebih tepatnya kesadaran murid. Ya. Jadi pas masuk saja gitu kan. Tadi Bapak sudah memberikan solusi bahwa Bapak akan memberikan reward permen atau memberikan ketegasan bahwa mereka tidak akan masuk ya Pak. Mohon izin Bapak, apakah itu menurut Bapak pribadi yang sudah lama mengajar di SMK 3 ini, apakah itu merupakan budaya di sekolah kita dan apakah itu solusi yang tepat untuk diberikan terhadap siswa tersebut kemudian? Ya, pastinya lah itu bisa juga dilakukan, masih seperti itu yang bisa dilakukan, dicoba kan, untuk melakukan hal itu. Jadi kasih rewardnya juga tidak semestinya harus barang kan. Iya. Rewardnya misal nanti poin nilai, poin nilai, kemudian juga. Tapi kalau aksi untuk supaya jangan masuk kalau kesiangan, nah itu kayaknya juga kurang tepat ya, kurang tepat juga. Mungkin itu ya rencana aksi dikasih reward lah. Baik Bapak, dengan adanya solusi yang sudah Bapak pikirkan itu merupakan solusi yang sangat luar biasa menurut saya Bapak ya. Kalau reward itu memang setiap manusia itu membutuhkan penghargaan atau apresiasi, terutama ini yang mendapatkan siswa yang manajerial waktunya sangat baik atau disiplin itu. Kalau kata saya setuju dengan ada pemberian reward baik untuk berupa permen, hal yang kecil tapi memberikan kesan yang baik mungkin terhadap siswa ataupun barang-barang yang bukan barang seperti +1, +2 mungkin itu hal yang bagus juga Bapak. Kira-kira Bapak apakah perlu ada kolaborasi dengan BK atau MGP atau dengan dalam ketercapaian solusi ini Pak? Nah, pastinya harus ada juga ini bimbingan dari wali kelas, terutama dari bimbingan konseling ya. Walas dan BK Ya, walas BK terkait dengan masalah keyakinan kelas juga mereka. Mereka kan sebenarnya tidak mematuhi keyakinan kelas pada waktu itu. Padahal sudah saya ulas juga ketika mereka kesini. Ini kalian itu sudah bertentangan dengan keyakinan kelas yang kalian susun. Saya akan mencoba seperti itu, kemudian juga akan berkonsultasi dengan guru BK terkait dengan itu. Siswa yang kurang disiplin. Ya, kurang disiplin seperti itu. Baik, berarti ada komunikasi dengan walas terkait dan guru BK terkait di kelas DKP 1 ya Bapak ya. Baik Bapak, kira-kira dengan perencanaan yang Bapak sudah rancang, dengan benang merah yang sudah Bapak temukan, kira-kira menjalankan rencana itu komitmen apa yang akan Bapak lakukan? Jadi saya akan melaksanakan itu di minggu yang nanti, minggu nanti hari Selasa akan memberikan solusi seperti itu, melakukan aksi seperti itu, ya, dan nanti hasilnya akan kita lihat bersama terkait dengan bagaimana ketercapaian siswa kelas saya yang kelas DKP 1 itu mematuhi komitmen-komitmen. Lebih terhadap efektif intinya. Oh ya, betul. Baik. Masya Allah luar biasa Bapak, solusi yang sebetulnya saya tidak memberikan solusi pun Bapak mengajukan solusi itu sudah sangat bagus Bapak, sangat didukung sekali oleh saya. Nanti kita mungkin akan berbagi kembali Bapak perihal masalah-masalah di sekolah kita tercinta ya Pak ya. Baik, mohon izin juga Bapak, ini catatan-catatan akan menjadi catatan bukti otentik untuk kita melakukan coaching pada hari ini, dan insya Allah menjadi bukti yang baik ketika kita mengamalkan gelar kita di dunia maupun di akhirat Bapak. Bapak sehat selalu, alhamdulillah. Bapak jangan suka juga ketika saya ada masalah, Bapak sangat diperlukan untuk saya untuk menjadi seorang coaching. Terima kasih Pak Krisnya. Saya selalu Bapak, temukan pengalaman luar biasanya kelas PKP saat ini. Dan juga pengalaman luar biasa ya, Pak Kris bisa memberikan gambaran tentang solusi kepada saya untuk mengatasi permasalahan saya yang berbeda. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kris, selamat sore. Selamat sore. Mohon maaf Pak Kris ya, karena Ibu kemarin agak sibuk, jadi untuk melakukan pasca observasinya di sore hari seperti ini ya Pak Kris. Gak apa-apa kan Pak Kris? Tidak apa-apa. Iya, baik. Bagaimana lancar proses coachingnya dengan Pak Adi? Sangat lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Kris. Nah,
pada saat proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Adi, indikator ketercapaian apa yang telah dilakukan, sudah tercapai atau belum yang Kalau sesuai Pak tadi- Kris apa di Oke. awal ya, di awal tentukan. Oke, kalau melihat dari rubrik penilaiannya sih saya rasa sudah tercapai, sudah dilaksanakan seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu saya sudah lakukan. Kalau untuk indikator sendiri kita kan saya sudah mengajukan waktu di awal itu terhadap mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya rasa saya sudah mengajukan strategi yang sudah saya terapkan yaitu 5W1H sehingga memberikan stimulus untuk coaching untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi dari beliau. Itu yang sudah saya lakukan, baik itu pertanyaan yang mungkin menggugah ingin bercerita, mungkin pertanyaannya bahkan siapa, di mana, kapan pun saya mengatakan itu, sehingga alur ceritanya yang saya rasakan sudah dilalui gitu. Iya, betul Pak Kris ya. Ibu juga mengamati ketika pada saat Pak Kris coaching sama Pak Adi itu betul sudah dilaksanakan indikator-indikator yang ingin Pak Kris capai itu sudah dilalui ya, sudah dilaksanakan, sudah dicapai. Dan memang satu kelebihan Pak Kris karena sebagai guru bahasa Indonesia tadi secara teori bagaimana menyampaikan pertanyaan, menggali permasalahan-permasalahan Pak Adi itu ya sudah sedetail mungkin gitu ya Pak Kris. Jadi itu sudah menjadi nilai plus ya, sumber daya yang sudah dimiliki oleh Pak Kris. Nah, kemudian dari proses coaching dengan Pak Adi, kompetensi apa yang masih ingin Pak Kris kembangkan meskipun tadi sudah dilalui alur ceritanya, sudah dilalui indikatornya, sudah tercapai. Apa yang ingin Pak Kris kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya yang 2 poin itu ya Bu ya, yang kehadiran umum dan mendengarkan aktif. Kalau mendengarkan aktif sih saya selalu berusaha untuk mendengarkan aktif ketika beliau menyampaikan permasalahan-permasalahan itu selalu saya ikhtiar demikian. Tapi karena usia Bapak Hadi ada lebih tua dari saya, sehingga di sana ada timbul rasa kecanggungan untuk meningkatkan kehadiran penuh dengan beliau. Saya harus mengetahui kira-kira kesukaan dia apa, kenyamanan dia itu seperti apa. Itu yang harus saya tingkatkan, profesionalitas, kepercayaan diri saya ketika melakukan coaching dengan usia yang lebih tua dari saya. Baik, Pak Kris memang betul ya. Memang Pak Adi itu posisinya lebih tua dari Pak Kris. Mungkin Takut Pak salah Kris ngomong. merasa Pak Kris kadang dalam berkomunikasi kita sering Yeah, seperti itu yeah. ya. Nah coba nanti untuk meningkatkan di kompetensi itu Pak Kris banyak bertanya kepada rekan-rekan Pak Adi yang lebih dekat atau bahkan mungkin nanti ke istrinya. Kira-kira kalau Pak Kris boleh kontak istrinya. Kira-kira kalau berkomunikasi dengan Pak Adi yang enaknya, yang nyaman itu Pak Adi harus seperti apa? Itu bisa sebagai ya sumber inspirasi Pak Kris juga gitu ya, supaya nanti di kemudian hari ketika melakukan coaching selanjutnya sudah lebih meningkat. Itu ya Pak Kris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Sampai bertemu di observasi Selanjutnya. Enggak Pak Kris. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.